Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami Tuhan berkumpulkan kembali pada hari Sabat yang indah ini untuk kami dapat bersekutu bersama, memuliakan nama Tuhan, dan teristimewa untuk kami belajar akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kami percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kami pelajari, yang kami mengerti dan kami pahami, dapat menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik, dapat menjadikan pribadi yang lebih berkenan dari sebelumnya. Tentu semua itu tidaklah mudah. Sebab itu Tuhan, berilah kami hikmat senantiasa untuk kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dan dalam segala keterbatasan kami pada pagi hari ini, tentu kami memohon perkenanan kepada Tuhan untuk menolong kami di dalam pembelajaran firman Tuhan ini, supaya ada berkat juga sekaligus teguran yang boleh kami dapatkan, sehingga ada satu perubahan dalam kehidupan kami menurut kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, yang penuh keterbatasan ini, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai hamba-Mu. Berkati kami, berkati hati, berkati pikiran, kuasai mata dan telinga kami, kuasai ruangan ini, kuasai sekitar gereja-Mu ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Sehat. Berjumpa di minggu pertama di bulan yang terakhir tahun 2023. Apa yang sudah Anda siapkan untuk Natal? Apa yang sudah Anda siapkan untuk mengakhiri tahun di tahun 2023 ini? Sudah ada? Ono sing wis tumbas baju baru? Hah? Sudah? Excel sudah? Gak punya uang? Ojo madan-madan itu sosok. Bukan gak punya uang, belum punya uang. Emang lewat gajian terus duit? Hah? Uang gajian ya sing mlebu dompet mung nota-nota to. Guyon Pak Bayu. Suasananya sudah berubah. Ya walaupun tidak banyak, tapi minimal sudah ada pohon Natal. Nanti sambil berjalan dilengkapi sebuah apa jadi puasa sepenting dengan terwempel kita wapik Natalan gitu. Ya sudah dimulai dengan lagu-lagu yang mambu-mambu Natal. Ya sing tugas ya wis mulai nganggo abang-abang bos apa sing ngajari iki mau. Begitu doa tak lihat lho lah kok abang kabeh iki. Padahal tidak janjian. Ya anggaplah segala sesuatu dengan positif, itu artinya kita dalam nama Tuhan Yesus sudah siap menyambut Natal. Amin. Ya tentu ya dengan sukacita juga walau apapun yang terjadi. Karena Allah kita Allah yang Immanuel. Allah kita Allah yang menyertai. Sebagaimana tema tahun ini tentang Allah yang beserta kita atau Immanuel, yang kemudian dalam bulan ini akan saya jabarkan tentang apa itu dan bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ada yang percaya hidupnya disertai Allah? Apa maksud disertai Allah?
Secara sederhana bisa kita mengerti bahwa hidup yang disertai Allah artinya bahwa sepanjang perjalanan hidup kita selalu ada dan bersama-sama dengan Allah. Allah tidak ada di depan kita untuk meninggalkan kita. Allah juga tidak ada di belakang kita untuk jorok-joroknya kita atau jegal-jegal kita. Joroknya ini apa? Dorong. Tetapi Allah beserta kita. Allah bersama-sama di dalam kehidupan kita. Khususnya orang-orang yang hidupnya percaya kepadanya. Kapan Immanuel itu pertama kali disebutkan? Ayo, kapan? Ada yang bisa jawab? Kapan Immanuel pertama kali disebutkan? Oleh siapa? Nanti tak kasih hadiah. Oleh-oleh dari Lampung. Ada ayo. Kapan? Gak usah lihat ayatnya wes. Saya gak minta ayatnya. Kapan? Kapan kata Immanuel itu disebutkan? Sejak kelahiran Pak Eko, Pak. Padahal Pak Eko lahir dengan nama Eko Kristianto. Kapan nama Immanuel disebutkan? Ada 1, 2, 3. Kapan? Halo? Halo? Corek, itu hadiah. Padahal awet awal tahun malah. Kapan? Tetot, salah. Ayo masuk garis yang ngerti sak gereja. Loh, pendetane sapa sih kajari piye? Ketika kelahiran Yesus. Ketika? Siapa itu jawab tuh? Tepuk tangan buat Grace. Lebih tak? Loh. Tepuk tangan untuk keberaniannya untuk menjawab, tapi salah Grace. Bayu? Nah, ini loh, tepuk tangan. Salah. Kapan? Kata Immanuel sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya, tepatnya di ayat yang ke pasal ke-7 ayat 14. Yesaya menubuatkan nanti akan ada seorang perempuan muda yang melahirkan seorang bayi laki-laki dan menamai dia Immanuel, dan pada akhirnya diwujud nyatakan nubuat itu digenapi seperti yang dikatakan Pak Debayu tadi. Dalam pemberitahuannya kepada Maria, malaikat berkata, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Immanuel. Yang artinya Allah beserta kita. Nah, sesungguhnya apa makna bagi kita? Mari kita akan buka dalam kitab Matius pasal yang kedua. Setelah malaikat itu menemui Maria dan ia berkata, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan menamainya ia Immanuel, dalam kitab Matius pasal 1 ayat 23. Kemudian kita akan baca pada pagi hari dalam kitab Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai dengan 22. Ya wis mulai Natal ya, ayatnya khotbah mambu-mambu sidik Natal. Ada 3 perikop dalam nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dimulai dari perikop yang berjudul penyingkiran ke Mesir. Dan demikian kata firman Tuhan, setelah orang-orang Majus itu berangkat
nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Dan ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Dan setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Terlepas dari berbagai macam dan semua nubuatan nabi-nabi tentang Yesus Kristus yang perlahan digenapi dalam proses kelahiran sampai usianya yang dewasa. Terlepas dari itu semua, kita dapat melihat, walaupun malaikat berkata kepada Maria bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai ia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Pelajaran yang dapat kita ambil dari itu, sebagai orang yang percaya, kita harus paham bahwa Immanuel itu pun melekat di dalam hidup kita. Amin. Tetapi jangan lupakan yang pertama yang saya catat tentang Immanuel ini. Makna apa yang dapat kita mengerti? Yang pertama, bahwasanya Allah yang menyertai kita, atau penyertaan Allah, atau Tuhan yang beserta kita, bukan berarti bahwa hidup kita dengan begitu saja lepas dari artinya simbolnya piye? Allah beserta kita bukan berarti bebas dari masalah dan kesulitan. Bahwa sekalipun Allah berkata, aku Allah yang Immanuel, ada di dalam hidupmu, tidak lantas membuat kita hidup tidak punya masalah. Masalah akan tetap ada bagi siapapun. Maksudnya piye to, Pak? Yusuf dan Maria ketika Yesus lahir, Yesus yang secara fisik ada di tengah-tengah keluarga mereka, Yesus yang adalah Isa Al-Masih yang juru selamat itu ada di tengah-tengah keluarga mereka, maka tidak membuat hidup mereka dengan begitu saja menjadi aman, menjadi sukacita, penuh bahagia, damai sejahtera. Enggak. Ketika Yesus lahir di tengah-tengah mereka, justru disitulah awal mula persoalan, pergumulan, masalah terjadi dalam keluarga rumah tangga Pak Yusuf dan Bu Maria. Baru saja anaknya lahir, Herodes
sudah memberikan satu pengumuman bahwa akan dibunuh setiap anak laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun. Termasuk di dalamnya bayi Yesus Kristus terancam untuk Belum lagi mereka harus mengalami pelarian menuju ke tanah Mesir. Dan itu bukan perjalanan yang mudah. Belum ada Grab, belum ada Gojek, belum ada Maxim. Kira? Belum ada motor listrik, belum ada Pertalite, Pertamax yo ngono. Paling banter mereka cuma mengendarai keledai. Ya, dengan menempuh perjalanan yang begitu jauh, penuh dengan tantangan dan bahaya, membuktikan bahwa ketika kita memutuskan hidup untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak lantas hidup kita akan bebas dari masalah, bebas dari orang duwe duit, bebas dari sakit penyakit. Tidak. Walah papa tak kira aku derek Gusti Yesus gitu, rumah tanggaku dadi adem ayam tentrem. Jebulo padha wae. Malah anakku sing nakal dadi tambah parah nakale. Bojoku sing nakal ya tambah parah nakale. Walah papa kok jebul padha wae derek Gusti Yesus. Sing ngajari sapa? Berkali-kali saya selalu sampaikan bahwa mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Bahwa setiap orang yang mengikut aku harus sangkal diri pikul salib. Dan itu tidaklah mudah. Itu bukan perkara yang mudah. Ada banyak ego yang harus ditinggalkan. Ada banyak keinginan yang harus dibuang. Ada banyak kesukaan yang harus dibuang. Dan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Demikian juga hidup orang percaya. Kalau Yesus Kristus saja yang secara fisik hadir di tengah-tengah Maria dan Yusuf, keluarga ini tetap mengalami masalah. Nah, maka salah jika ada orang yang berpikir bahwa tak melu Kristen gitu, maka aku akan terlepas dari masalah. Yes, diamini saja, tapi itu pikiran yang salah. Yesus tidak berjanji bahwa langit selalu cerah. Wong ketoke panas kene ya rorong kok. Alah, gak usah nunggu sore, gak usah nunggu bengi. Roro jam 12 ya kertek-kertek udan deres. Tidak selamanya juga hujan enak gitu. Ibu saya itu lek panas sambat, temboknya pun ngerasa panas. Aku bertahun-tahun bisa ngerasane mah. Ya, tapi ketika hujan, enak gitu. Moh metu saka kamar. Jadi mumpung kamare adem. Lagi ngamar sejam rong jam roro udane ngalih dadi panas meneh. Ya hidup itu ibaratnya seperti itu. Tidak sedingin yang seperti yang kita inginkan, sesejuk, sesegar yang kita mau selamanya. Ya ana kalane ki udan, ana kalane panas. Ana kalane atis, ana kalane ya sumuk. Itu. Ya itulah hidup. Mau mengikut Yesus, gak mengikut Yesus sama. Setiap orang yang hidup, manusia yang hidup, semua orang apapun agamanya sama punya masalah. Ya toh? Betul tak? Justru ketika mengikut Yesus, biasanya tantangannya jauh lebih besar, berat. Karena iblis tidak akan pernah suka umat manusia dekat dengan Tuhan. Gak akan suka. Lihat bagaimana Ayub dicobai. Hanya karena apa? Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Ayub seorang yang sangat saleh pada zaman itu. Sangat saleh dan dikasihi Tuhan. Iblis ora trimo
ngeyel pengen buktek nih. Ya itu memang pekerjaan iblis sampai nanti. Sampai kiamat. Sampai mereka kembali ditangkap, dilebokne omahe dewe-dewe, neraka. Sebelum itu terjadi, iblis tugasnya seperti itu. Tidak senang, tidak suka, benci kepada umat manusia yang semakin dekat dengan Tuhan. Makanya ibarat pohon itu, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Dan itu real, itu fakta. Artinya semakin tinggi level keimananmu, ya semakin berat godaannya. Ya loh enggak? Semakin engkau berusaha berjuang untuk setia, semakin iblis gak suka, maka semakin keras usaha dia untuk mencoba. Tuhan, mulai tahun ini aku mau rajin berdoa dan lebih rajin lagi berdoa. Oh, dikaya ngantuk ben bengi. Bener itu. Ono we masalahnya. Tuhan, aku mulai tahun ini mau sregep ke gereja, oh dikaya males. Ono we acarane sing arisan keluarga, sing sumbangane tiap minggu, sing ono kerja bakti, sing ono macem-macem. Ujung-ujungnya lek ditekoni pendetane, tekoni padha jemaate, kanca jemaate kok suwi gak ketone gerejane endi. Saya Laskar Kristus. Laskar Kristus ora tau nek gereja bagian Intel. Kerjane nek njaba ngono. Ya. Bagian Intel. Kerjaku nek njaba. Intel kan ngono. Kerjane njaba ora tau ngantor. Jare Laskar Kristus ora tau nek gereja. Oh, kerjaku bagian Intel. Mata-matai orang-orang yang gak pernah ke gereja tak lapor Tuhan. Lah kowe dhewe ora tau nek gereja wong aku Intel. Karepmu gitu. Ya itu yang terjadi. Anda semakin mencoba berjuang untuk setia, maka semakin diberikan cobaan yang besar. Ya berarti gak usah mencoba setia, Pak. Salah besar. Berarti imanmu gak akan pernah naik kelas, gak pernah naik level. Pak Ari Surono sebagai guru, piye carane mengetahui anak-anak muridmu bahwa dia itu sudah layak atau belum naik kelas? Salah satu caranya gimana, Pak? Ujian. Angel apa mboten Pak ujian, Pak? Lha sing gawe soal ya ora angel. Wong ngerti jawabannya deh. Soalnya gampang jawabannya setengah mati, Pak. Mumet. Grace, ujianmu susah apa gampang, Grace? Susah. Kia, ujianmu soalnya gampang apa susah? Soalnya yuk gampang loh yo. Oh, dia mau Pak Ari dalam. Susah dijawab lah, ya bener. Soalnya kan mudah. Si rasa ditekoni lah. Saya sudah tahu jawabannya. Susah apa gampang, Kak? Hari pertama gampang. Karena belajar toh. Itulah salah satu yang menjadikan poin untuk melihat apakah seorang siswa layak atau tidak naik kelas. Walaupun ada poin-poin yang lain, apakah anak ini suka bolosan, apakah anak ini bandel, atau itu pasti akan ada poin tersendiri bagi para guru. Dimana aku gak ngerti, aku gak tahu tadi guru. Sama dalam hidup orang percaya, kalau Anda mau naik kelas, kalau Anda mau naik level, harus mau ujian. Alfa itu setiap kali mau ujian mesti marah-marah. Alfa gak suka ujian. Lah kenapa gak suka ujian? Karena harus belajar. Alfa males. Itu Alfa. Alfa tuh benci sama ujian. Alfa tuh gak suka kalau ujian, katanya gitu. Apakah Anda sebagai orang Kristen juga gitu? Tuhan, aku benci punya masalah, Tuhan. Aku benci duit kuntek. Ya. Aku benci wae budak kerja udan deres, Tuhan. Ya. Tuhan, aku benci asam uratku kumat meneh, Tuhan.
Kalau engkau membenci ujian-ujian kehidupan, berarti engkau tidak siap untuk naik kelas. Maka jangan heran ketika kehidupan orang-orang sekitarmu sudah naik kelas ada di sini dan engkau masih di sini. Ojo iri. Yang kedua, walaupun Allah beserta kita tidak menjamin bahwa hidup kita itu tidak ada masalah, tetapi bagaimanapun juga Allah adalah Allah yang tidak mungkin ingkar janji. Amin. Maka ketika Tuhan berkata, aku beserta engkau, maka selama-lamanya Tuhan akan menuntun kita walau apapun yang terjadi. Walaupun kehidupan kita penuh masalah, walaupun kehidupan kita penuh dengan cobaan, ketika Allah berkata, aku beserta engkau, itu berarti Allah akan senantiasa menuntun kita di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan. Memang tidak menjamin bahwa mengikut Yesus itu tidak punya masalah. Enggak ada yang bisa jamin. Tuhan pun tidak katakan itu. Alkitab pun tidak tuliskan itu. Maka jangan lebih Alkitabiah daripada Alkitab. Lebih Tuhan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jangan. Tuhan tidak pernah katakan itu yang Tuhan katakan. Walau apapun yang terjadi, walau kehidupanmu penuh dengan masalah, aku akan menyertai engkau. Sebagaimana Tuhan yang menyertai Yusuf juga dengan Maria. Anda perhatikan lagi ayat-ayat tadi yang sudah kita baca, nas-nas tadi yang sudah kita baca. Berapa kali malaikat Tuhan dijadikan alat oleh Tuhan untuk berbicara kepada Yusuf melalui mimpinya. Kowe ra ono sik Yusuf, kowe menyingkir sik ke Mesir nek kene gak aman. Engko tak kandhani meneh. Begitu Herodes mati, malaikat itu datang kembali, balik nang Israel, Herodes mati. Oke, siap bos, gitu kan. Begitu wes toto dia terus denger anaknya Herodes, Arkelaus tadi yang ternyata ganteni bapaknya. Takutlah Yusuf. Maka Yusuf berkata kepada malaikat dan malaikat itu dan Tuhan itu berbicara kepadanya. Ya wes, budal nang Nasaret, nang Galilea. Ojo rono dhisik. Ini membuktikan bahwasanya walaupun dalam pergumulan, walaupun dalam kegalauan, walaupun dalam berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh Yusuf, Allah tetap memberikan dia hikmat, memberikan dia petunjuk, memberikan dia tuntunan untuk membawa Yusuf dan Maria terlepas dari masa podo dengan hidup orang yang percaya, yaitu Anda dan saya. Walaupun hidup itu akan selalu ada masalah, tetapi percayalah Allah yang beserta kita. Percayalah kepada Immanuel, bahwa Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita bahkan jalan keluar. Tuhan menuntun kita kepada solusi tepat pada waktunya. Walaupun kita mengalami masalah dan kesulitan dalam hidup, ingatlah selalu Allah beserta kita yang dengan caranya akan memberi hikmat dan jalan keluar serta pertolongan yang tepat pada waktunya. Allah beserta kita. Dan satu lagi terakhir. Dengan Immanuel seharusnya membuat kita sadar bahwa manusia itu, yaitu kita, sesungguhnya makhluk yang lemah jika bukan Tuhan yang menyertai. Makanya jangan jadi makhluk sok kuat. Memang manusia diciptakan lain daripada yang lain, ciptaan Tuhan yang lain. Diberikan hikmat, diberikan akal budi. Tetapi tanpa Tuhan, manusia itu tetaplah Sebab itu kita perlu semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Selain daripada janji untuk memberi kekuatan, tetapi Immanuel juga membukakan mata kita bahwa kita itu lemah tanpa Tuhan. Maka jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan.
Dan terus perhatikan hidupmu. Jika engkau merasa sangat lemah, itu bisa menjadi alarm. Kalau tubuh itu secara fisik punya alarm. Yang seringkali terjadi adalah panas. Awake semelenget. Ya toh? Kalau sudah awake semelenget itu berarti alarm bagi tubuh. Entah ono sing infeksi, entah ono sing keserang virus, entah ono sing macam-macam kena bakteri dan sebagainya. Biasanya ditandai dengan alarm tubuh yaitu panas. Ketika engkau merasa lemah, ketika engkau merasa tidak berdaya, itu alarm bahwa mungkin saja hidup kita mulai jauh dari Tuhan. Ketika engkau merasa lemah, itu sebagai alarm karena mungkin saja kita sedang jauh dari, karena Allah yang Immanuel tidak akan membiarkan kita menjadi koreksi dalam diri sendiri, perhatikan hidup kita masing-masing, sebab tidak ada pilihan selain hidup terus bersandar pada Tuhan. Maka dari itu, mendekatlah dan semakin mendekat. Hidup berdekat pada Tuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama, saya mencatat. Langsung khotbah apa Pak? Double Pak. Ben komplit jari ini. Mau dilangsungnya apa dipecah sesok? Sudah berapa jam ya? Berapa menit? Bagaimana caranya hidup berdekat kepada Tuhan supaya Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita itu terwujud nyatakan? Yang pertama, 1 jam lagi berarti. Itu untuk minggu depan. Bagaimana kita berdekat kepada Tuhan. Jadi dengan kau ngantuk ngurungok aku khotbah 2 jam. Aku aja khotbah ngantuk. Berdekat kepada Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Orang usah ngetes ilmu. Jajal Pak, laku gak dongo ah. Piye ya Pak kira-kira. Rasa kemaki lah wong Semarang bilang. Rasa kemelitak. Padha karo kemaki. Jangan coba-coba. Karena kita ini lemah tanpa Tuhan. Percayalah. Sebab itu kita perlu terus mendekat kepada Tuhan dan terus mendekat kepada Tuhan. Semakin dekat, semakin dekat. Caranya piye? Minggu depan. Mendekat kepada Tuhan. Allah yang Immanuel bukan berarti kita hidup lepas dari masalah, tetapi Allah yang Immanuel memberikan kepada kita satu janji bahwa walaupun hidup kita dalam masalah, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Asal jangan pernah jauh dari Tuhan. Teruslah dekat kepada Tuhan, karena kita ini lemah tanpa Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara dalam berbagai macam kelemahan hamba-Mu dan segala keterbatasan ini. Izinkan hamba-Mu memohon kepada Tuhan supaya kiranya Roh Kudus-Mu yang kemudian memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu, jemaat-Mu sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga siapapun yang mendengarnya, khususnya mereka yang hadir pada pagi hari ini, dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kembali ke rumah sebagai alat untuk menjadi saluran berkat yang menguatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Menunjukkan bahwa Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang hebat, Allah yang akan senantiasa ada di dalam perjalanan kehidupan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, dan berkuasalah Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.